dampak dari ketidakpedulian anggota pemerintah, ketidakpedulian pemimpin kita masa ini, tidak kepedulian siapapun yang saat ini tidak mengatur aliansi. Mereka tidak tahu bukti mereka tidak tahu apa hak dan kewajiban mereka. Dan yang paling penting, mereka tidak tahu berjuang untuk siapa. Setuju teman-teman? Setuju teman-teman? Tapi mengapa dalam tajuk hari ini, aksi damai hari ini, begitu ketat penjagaan dari Bapak Ibu Kepolisian Republik Indonesia? Kepada Bapak Ibu Kepolisian Republik Indonesia, kami tidak ingin anarkis, Bapak Ibu. Kami hanya ingin menuntut satu kebenaran dari Presiden Joko Widodo. Tapi mungkin beliau sedang holiday. Beliau tertawa di atas penderitaan rakyat, kawan-kawan. Apakah beliau presiden kita sebenarnya atau opung yang menjabat sebagai presiden? Aksi ini adalah upaya untuk menyatukan pemahaman kepada publik, memberikan kabar bahwa padanya Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja, dan ini disampaikan dari kajian-kajian yang sudah disampaikan ataupun dikaji oleh tiap-tiap kampus. Jadi mulai dari isu ekonomi, pendidikan, lahan, agraria, lingkungan, hukum, kebijakan politik dan lain-lain kita tumpah-ruahkan semua di sini selama 2 tahun kepemimpinan rejim Jokowi. Hari ini kita tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Wahai para pemimpin biadab, hari ini kita berdiri bersama-sama, tidak seperti hal indah yang kalian pikirkan. Kami di sini memperjuangkan hak kami, hak yang pasti kami anak bangsa memperjuangkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jiwa kami adalah jiwa yang sedang bertindak, dan kami hadir di sini menuntut atas jiwa kami, jiwa seluruh rakyat Indonesia. Kawan-kawan, aksi 21 April kembali digelar. Ketua KSBI, rezim Jokowi Ma'ruf Amin gagal sejahterakan rakyat Makassar terkini. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dinilai telah gagal memberikan kesejahteraan terhadap rakyat. Indonesia memicu aksi 21 April yang digelar oleh elemen buruh dan mahasiswa. Aksi 21 April menuntut Presiden Jokowi mengembalikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Masa aksi yang akan turun ke jalan hari ini, yakni ribuan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersama dengan mahasiswa, rakyat miskin kota, dan elemen masyarakat sipil lainnya. Nining Elito selaku Ketua KASBI mengatakan bahwa berdasarkan hasil konsolidasi dengan elemen buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil lainnya menyepakati bahwa lokasi aksi yang dipilih yakni digelar di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kesempatan konsolidasi gerakan rakyat aksi DPR RI 21 April, kita ada 19 tuntutan aksi. Ujar Nining dikutip dari laman rmol.id Kamis 21 April 2022. Nining menyebut bahwa aksi ini didasarkan pada keadaan ekonomi Indonesia saat ini sedang mengalami masalah terus. Tak hanya keadaan ekonomi yang menjadi perhatiannya, namun politik juga dikatakannya dengan tidak baik-baik saja. Nining menyampaikan bahwa saat ini negara seperti absen dan bersikap eksploitatif melindungi segenap bangsa Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki. Mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, kelangkaan minyak goreng, hingga kenaikan harga-harga bahan pokok lainnya. Hal itu Nining juga menyinggung soal kenaikan PPN 11% dan upah buruh yang tidak mengalami kenaikan. Belum lagi ada kenaikan PPN 11%, upah buruh tidak mengalami kenaikan, tarif tol BBM Pertalite naik, dan itu membuat rakyat tercekik dan menderita. Omnibus Law juga belum dicabut, padahal UU ini menurut MK konstitusional bersyarat, sambungnya. Berkaca dengan masalah yang saat ini dihadapi rezim Jokowi dan Ma'ruf Amin, Nining mengatakan bahwa kesejahteraan rakyat telah direnggut di rezim ini. Hal ini bisa dilihat dari kacamata politik dan ekonomi untuk mengetahui keadaan negara yang sebenarnya saat ini. Rezim Jokowi Ma'ruf Amin gagal sejahterakan rakyat, tegasnya. Adapun 19 tuntutan masa aksi yakni menolak kenaikan BBM, PPN, gas LPG, sembako, minyak goreng, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, tolak revisi pembentukan peraturan perundang-undangan, tolak penundaan pemilu atau masa jabatan presiden, tolak privatisasi aset-aset strategis. Kemudian usut dan tuntaskan kasus HAM masa lalu dan masa kini. Lindungi buruh migran, pendidikan gratis dan ilmiah, tanah dan air untuk rakyat.
sahkan RUU PRT, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Massa buruh dan mahasiswa akan menggelar aksi demo baik di gedung DPR atau MPR maupun patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat hari ini, Kamis 21 April 2022. Pengamanan pun disiapkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyampaikan 9.915 personil gabungan dilibatkan mengawal aksi unjuk rasa hari ini yang terbagi di dua tempat, yakni gedung DPR MPR dan patung kuda Arjuna Wiwaha. Untuk kekuatan yang dikerahkan hari ini totalnya 9.915, itu terdiri daripada kekuatan Polri dan dibantu 1.140 personil Kodam, juga selebihnya anggota Polri dan juga ada Satpol PP. Kata dia di Jakarta Pusat Kamis 21 April 2022. Zulpan mengatakan demo 21 April ini akan diikuti 1.800 massa dari berbagai latar belakang antara lain buruh dan mahasiswa. Sebagaimana pemberitahuan yang disampaikan ke kepolisian, yang menyampaikan ke kami berkisar 1.800 orang yang akan diterima. Tapi nanti di lapangan kita lihat lagi, ujar dia. Zulpan memastikan akan menyaring peserta unjuk rasa dengan menempatkan personil di beberapa ruas jalan, antara lain di Gerbang Pemuda, Jakpus. Hal ini guna menghindari adanya penyusup. Kita lakukan filterisasi baik dari lokasi mereka bergerak, nanti akan kita lakukan filterisasi termasuk apabila mereka mendekat ke gedung MPR DPR maupun istana, kita akan lakukan filterisasi itu. Nanti akan ada petugas elemen yang memiliki surat pemberitahuan ini, kita berikan akses masuk, ujar dia. BEM UI antisipasi penyusup saat demo di istana. Ratusan mahasiswa yang bergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI akan menggelar aksi di depan Istana Jakarta pada hari ini, Kamis 21 April 2022. BEM UI pun akan mengantisipasi penyusup pada demo yang diikuti BEM UI. Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo mengatakan 150 mahasiswa UI yang tergabung dalam BEM UI akan menggelar aksi di Jakarta. Pihaknya akan mengantisipasi terhadap kemungkinan penyusup dalam aksi yang diikuti mahasiswa baik dari UI maupun perguruan tinggi lainnya. Kami akan waspada terhadap adanya penyusup saat mengikuti aksi, ujar Bayu saat ditemui liputan6.com Kamis. Bayu mengungkapkan BEM UI telah meminta kepada mahasiswa yang bergabung mengikuti demo untuk mengenakan jaket kuning UI. Hal itu sebagai penanda antara mahasiswa UI dengan massa lainnya yang mengikuti aksi. Mahasiswa UI harus mengenakan jaket UI karena aksi ini akan bergabung dengan elemen masyarakat lainnya, ungkap dia. Bayu menjelaskan, pada demo mahasiswa yang akan digelar pada siang nanti terhadap sejumlah tuntutan akan disampaikan di depan Istana Negara sebagai titik aksi. Ada 7 tuntutan yang akan kami sampaikan di depan Istana Negara dan Presiden Jokowi, jelas Bayu. 7 tuntutan yang diberikan BEM UI yaitu wacana penundaan pemilu dan menindak tegas para penjahat demokrasi yang telah menggulirkan wacana tersebut. Kemudian, Joko Widodo dapat memberantas pelanggaran HAM serta penanganan permasalahan kenaikan bahan pokok dan ketimpangan ekonomi. Selain itu terkait reforma agraria, menyoroti terkait dengan kebebasan atau menolak tindakan represif aparat kepada masyarakat sipil, ucap Bayu. Juga akan disampaikan beberapa tuntutan lainnya pada aksi di depan Istana Negara, Jakarta. BEM UI, kata dia, akan bergerak untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan fenomena yang terjadi di Indonesia. Kami akan bergerak menyuarakan 7 tuntutan yang akan kami sampaikan, pungkas Bayu. Polisi siapkan pengawalan humanis. Demo yang dipawangi sekelompok mahasiswa akan kembali digelar pada hari ini, Kamis 21 April 2020. Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan pihak kepolisian telah menerima informasi tersebut. Sudah terima info demonya, kata Zulpan saat dikonfirmasi awak media Kamis. Zulpan mengatakan polisi telah bersiap untuk mengawal dan mengamankan demo mahasiswa agar berjalan tertib. Dia memastikan pengamanan dilakukan tanpa kekerasan dan dengan cara yang humanis. Polda Metro Jaya siap mengamankan demo. Kita akan bersiap humanis dan memberikan pelayanan kepada para peserta aksi demo yang akan menyampaikan pendapatnya, jelas Zulpan. Dia berharap seluruh peserta juga dapat saling bekerja sama dengan patuh tata tertib dan mengikuti ketentuan sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum dalam aksi yang dihelat hari ini. Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomoyogo mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas di 3 titik kawasan demonstrasi. Besok Kamis 21 April 2022, sesuai rencana ada beberapa elemen masyarakat yang melaksanakan aksi unjuk rasa. Rencananya ada di 3 titik, yaitu di Patung Kuda, kemudian di DPR MPR, dan 1 titik lagi di Harmoni. Oleh sebab itu,
akan ada beberapa rekayasa lalu lintas, kata Sambodo dalam keterangannya kepada awak media Rabu 20 April 2022. Sambodo melanjutkan, rekayasa lalu lintas karena adanya demo mahasiswa 21 April akan dilakukan sejak pukul 9. Rekayasa lalu lintas, Sambodo mengatakan, rekayasa lalu lintas akan dilakukan mulai dari menutup depan gedung Sabta Pesona. Kemudian, pada kawasan jalan yang menuju Istana Negara seperti Harmoni, Gambir termasuk veteran juga akan dilakukan penutupan situasional. Sementara untuk kawasan di depan gedung DPR MPR, Sambodo akan melakukan penutupan jalan. Rekayasa arus lalu lintas hanya akan menyisakan satu lajur, yaitu jalur busway saja. Sambodo beralasan hal ini dilakukan demi mencegah tindakan anarkitis seperti yang terjadi pada aksi 11 April kemarin.